majelis taklim itu harus benar-benar dibeka secara sungguh-sungguh. Misalnya Dalam arti kan majelis taklim yang sekarang saya rasakan ini, ada majelis taklim yang struktural, ada yang kultural seperti juga NU. di mana bedanya? Yang struktural tuh saya merasa bahwa ada majelis taklim yang memang terdata oleh Kementerian Agama misalnya, terdaftar dan diberikan sesuatu lah atau penghargaan. Tapi juga majelis taklim yang tidak terdaftar, tapi mereka tetap eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Depan saya ini narasumber Bapak Kiai Haji Nana Jalani. Beliau ini memang kehidupannya itu yang ngajar ngaji, gitu Kiai ya. Betul. Pak Kiai, hari ini kita program namanya podcast ajar. Ajan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena kebetulan ini produk dari Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai mengembangkan ajaran Islam Al-Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kiai, hari ini kita bersantai aja Kiai tentang majelis taklim nih Kiai. Tapi sebelum kita ngomong majelis taklim, saya pengen tahu nih profil Kiai. Mungkin dari muda sampai sekarang ini perjalanan seperti apa sehingga seperti sekarang inilah. Silakan Kiai. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya yang resmi itu Misna. Di KTP, buku nikah juga sama Misna. Cuman karena saya dari kecil ngaji dan orang tua manggil saya Nana, Nana terus. itu yang terkenal. Sampai sekarang. Ada tambahan Jelani dari siapa? Saya punya guru orang Kulon, almarhum Kiai Haji Abdul Rauf Amin. Itu. Jadi sampai di masjid itu dipanggilnya Ustadz Nana Jailani. Seperti itu. Latar belakang mendirikan saya sebetulnya umum. Tapi karena saya memang sejak kecil dididik agama oleh orang tua saya kan orang Kulon. Makanya sebetulnya nama saya tuh di samping gelar SAG ada juga yang lain itu MBA. MBA. Menes Banten Asep. Iya. Waktu saya ceramah begitu, saya ini MBA, orang kaget juga. Saya bilang Menes Banten, emang seorang Banten asli, orang tua saya dulu ini orang Banten, orang Menes. Jadi asli gitu. Saya rumbanya saya. Ya, kalau kita satu ini dong ya. Iya. Les mau limping. Iya, saya mau Labuan. Iya, walaupun ya. Ya tahu sendiri kan orang sono kan sama agama kan saya kuat lah gitu. Saya naik gitu. Tapi karena orang tua saya waktu itu kerja di Pemprov DKI di Dinas Tata Kota, maka orang tua saya dalam hal ini adalah ayah atau bapak menghendaki saya sebagai pengganti beliau di pemerintahan karena memang ada jatah untuk itu waktu itu ya. Walaupun realisasinya nggak seperti itu. Tapi saya karena keagamaan itu sudah ada benih sejak awal-awal gitu, sehingga begitu saya tamat sekolah umum itu saya mencari ilmu agama yang lebih dalam. Enggak pesantren deh, pesantren. Enggak mondok saya. Kalau itu santri kalong saya ya. Jadi berangkat jam habis Isya ya jam 8 jam 9, pulang jam 2 malam bahkan subuh gitu. Kalau santri kalong gurunya banyak itu mah. Banyak betul. Iya, guru saya termasuk ya mungkin sudah almarhum yang di Persatuan Umat Islam tuh Kiai Zainuddin Qori itu guru saya juga. Jadi kita banyak berdua sama orang-orang yang kita anggap ya punya penusuan besar ilmu. Sekarang di rumah pengaji atau bersalin? Majelis taklim. Majelis taklim saya ketika saya ikut mertua ya di tempat mertua itu tahun 91. Maka setahun kemudian saya mendirikan majelis taklim. Namanya Majelis Taklim Darul Iman. Iya, majelis taklim. Dan saya di situ ngajar ibu, warga sekitar. Tapi ada juga yang isinya pengajiannya apa biar umum? Ya baca Quran, tajwid, fikih, tahu ya yang berhubungan dengan agama. Iya. Itu. Ya tuh ada juga yang memang ingin belajar di majelis taklim itu, cuman mereka ingin bukan tempatnya tapi sayanya, sehingga saya dipanggil misalnya ke masjid tertentu, ke desa tertentu, sehingga saya di samping ngajar di rumah juga di tempat-tempat ibadah. Pas ngajar tuh temanya tergantung yang minta apa tergantung kiai? Pada pengajaran
pada prinsipnya tergantung mereka yang minta. Oh iya. Misal masalah fikih ya bisa, atau masalah tauhid atau masalah apa lagi. Terkadang juga ada hal-hal yang sifatnya perlu dikupas atau dibahas sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya untuk menghadapi Ramadan kan masalah tarawih dikupas, Ya. atau masalah puasa itu Tergantung masalah waktu isinya. ya, misalnya masalah hisab dan ruqyat itu. Gini kayak kalau Mas Salim itu kan pengajarannya kan temporer ya, atau apa sih ya? Sebentar gitu kan. Iya. Kira-kira ilmu ya sampai gitu tuh sampai nggak ke jemaah kalau seperti itu kayak? Ya kalau masalah sampai itu menurut saya itu tergantung kadar intelektualitas dari jamaah itu sendiri. Ya kan, karena ada memang contoh nih. Atau demen tuh kagak mau kiai. Contoh begini, contoh ini saya punya pengalaman. Orang udah tua belajar ya, karena kecil nggak pernah belajar, tua belajar. Ini saya ajarin tajwid misalnya, saya baca Fatihah ya. Ihdinas itu kan harusnya kan ihdinas karena ada sosial kan. Tapi beliau membaca ihdinas dipanjangin. Gitu. Contoh berarti kan kita bisa menilai kadar intelektual seperti itu. Karena usia ya. Karena usia. Tapi ada juga yang memang Emang dan yang ngajar tuh remaja atau ibu-ibu? yang ngajar saya. Ngajarnya Saya yang punya. Ya, saya itu ya macam-macam usia. Ada kelompok anak-anak, kelompok remaja, dan kelompok orang tua. Ya. Artinya kan tema kan tergantung usia bagaimana kalau di Mas Salim itu? Ya kalau umumnya sih mereka yang tua-tua itu minta masalah ibadah atau yang sifat ubudiyah sehari-hari. Sehari-hari yang sifatnya, dan masalah tentang masalah keluarga atau masalah atmanya bermasyarakat dan seterusnya seperti itu gitu. Kalau remaja ya juga cenderung pada hal yang lebih dalam lagi gitu. Memang kalau Jakarta memang mungkin budaya Mas Salim kalau Jakarta kayak saya tahu ya. Lalu pesantren mungkin banyak kan di Jawa, tapi kalau Jakarta Mas Salim tuh kayak. Jadi memang Mas Salim diharapkan itu bisa menyampaikan hal-hal keagamaan di situ. Intinya gini kayak. Itu jemaah ketika ada ustadz atau guru menyampaikan ilmu, kira-kira ada nggak penerapan atau tanya jawab atau gimana gitu ketika? Ya ada. Kita sebagai pengajar istilahnya itu memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya apabila ada hal yang kurang jelas atau perlu diperdalam gitu. Dibuka tuh ya. Buka termin itu untuk tanya jawab gitu. Maka atau mereka ya apa yang saya jelaskan di samping mengerti juga ada yang masih kurang jelas, tapi harus saya jelaskan lebih mendalam seperti itu. Jadi tanya jawab itu ada. Artinya memang ketika ada tanya jawab memang dijawab dengan tuntas lah ya. Iya. Ketika dia nggak belum paham mungkin datang ke rumah kali dia penasaran. Ya kalau sekarang sudah teknologi sudah modern ya. Oh iya. Melalui WA gitu. Iya. Bahkan ada juga yang bukan jamaah WA pribadi gitu. Itu biasanya soal masalah rumah tangga. Gitu. Ustaz, suami saya gitu-gitu seperti gitu. Tapi ya mungkin dijawab. Bisa jawab tentu, karena kan kita kan juga kan berbagi umat umat bertanya kan mereka kan membutuhkan solusi kan. Maka saya berikan itu gitu. Persoalannya gini Ki, Mas Salim itu kan jemaahnya kan stuck kan. Maksudnya kalau 20 aja nggak ada yang naik gitu-gitu. Kira-kira di mana misalnya Ki? Kalau masalah jemaah gitu, jumlah jemaah gitu. Iya, memang yang sering terjadi ya nggak stagnan, justru malah turun. Kenapa tuh? Tanya 20, 25. Ya karena itu kan apa namanya? Kita kan di Kesibukan masyarakat. Jadi masyarakat itu pusat kerja lah ya. menganggap Majelis Taklim itu bukan suatu pendidikan formal kan. Jadi pendidikan ya kalau saya sempat, kalau saya mau gitu. Oh iya, Ya, seperti gitu. Nggak ada absen lagi ya. Nggak ada absen. Terkadang kan mereka kan hadir juga kan ya untuk mengisi waktu. Ketika misalnya satu saat ada acara keluarga dia, tentu dia nggak bisa hadir ke Majelis Taklim gitu ya. Ini satu dua. Oh iya. Nah, di Jakarta ini kan Mas Salim memang menyebar. Banyak Gus itu. Mungkin satu RW bisa 4 atau 5 Mas Salim nggak salah. Kalau menurut para kiai ini, apa harapan kiai terhadap Pemda DKI, terhadap binaan Mas Salim? Iya. Harapan saya Majelis Taklim itu harus benar-benar dibeka secara sungguh-sungguh. Misalnya Dalam arti kan Majelis Taklim yang sekarang saya rasakan ini ada Majelis Taklim yang struktural, ada yang kultural seperti juga NU. di mana bedanya? Yang struktural itu saya merasa bahwa ada Majelis Taklim yang memang terdata oleh Kementerian Agama misalnya. Terdaftar. Ya, terdaftar dan diberikan sesuatu lah
atau penghargaan. Tapi juga Majelis Taklim yang tidak terdaftar, tapi mereka tetap eksis. Ada yang seperti itu. Sehingga ini membutuhkan juga perhatian yang benar-benar dari pemerintah. Hadir Quran adalah Pemprov DKI seperti begitu. Nah, kemudian juga diusahakan dan diupayakan juga diberikan misalnya ya semacam kurikulum lah. Kurikulum Ya, pola pengajar. Iya, dalam pengertian nanti apa kayak semacam silabus apa materi gitu. Seperti gitu. Ya, seperti itu. Itu ya apa karena dari kementerian Itu usulan dari masalahnya dari atas untuk silabusnya gue. itu saya punya pemikiran sendiri karena saya kan pernah kuliah gitu kan. Dalam konteks tuh memberikan kepada masyarakat itu kan arti ketika itu diberikan oleh ada penyeragaman majelis taklim di seluruh DKI. Jadi tidak masing-masing Termasuk tema ngajarnya. iya harus seragam. termasuk begitu seragam gitu. Misalnya dalam nisfu Saban. Nah, itu kan ada tema itu dibahas di Kupas gitu. Walaupun ya masing-masing pengasuh majelis taklim itu pasti mereka mengerti itu kan. Tapi rasanya kalau memang gitu seragam ada satu kesamaan persepsi kan, terutama ya seperti kita orang-orang Nahdien. Nah gitu. Ada nggak sih majelis taklim yang radikal kayak di Jakarta? Sepengetahuan saya sih, ya kalaupun mereka radikal tidak mungkin menonjolkan diri kan, sehingga kita nggak tahu gitu. Dan saya nggak tahu kan. Itu yang saya tahu ya majelis taklim biasa-biasa aja. Gitu yang saya tahu. Yang terbuka nggak ada ya? Ada. Ada yang begitu ya? Tapi memang ini pengalaman saya tahun 81, 82 sebelum terjadi peristiwa Priok. Saya pernah ikutin majelis taklim gitu. Iya gitu kan, tersembunyi. Iya tersembunyi. Jadi hati-hati ngomong juga, tembok ada kupingnya dan dari saya pernah ikutin gitu. Tapi untungnya saya ya berguru sama memang kiai yang itulah yang istilahnya yang moderat, yang mengajarkan akhlakul karim dan seterusnya, sehingga saya nggak mudah terpengaruh untuk itu. Nah, saya kenal orang tertentu yang misalnya mohon maaf aktor pedagang Bang BC tahun 80. Saya kenal gitu. Iya. Saya kenal pernah di situ gitu, seperti itu gitu. Perbisa memang intinya majelis taklim Jakarta itu banyak lah Jakarta majelis taklim. Memang harapan dari narasumber kita ini Bapak Kiai Haji Misnah atau Kiai Jelani, peran Pemprov DKI memang dibutuhkan. Menarik tadi sampaikan Pak Kiai, ada keseragaman pola pendidik. Iya. Misalkan tema pengajaran apa, harus bagaimana. Jadi memang harus sama sehingga salah satu antaranya itu bisa meredam majelis taklim jadi radikal. Saya kira itu arahnya Kiai. Iya betul. Kira-kira harapan apa nih para pemilik taklim di Jakarta sama pemimpin yang akan datang? Ada nggak ya harapannya gimana? Harapan ya saya secara pribadi ya mudah-mudahan juga sama dengan pemimpin yang lain juga ya adanya perhatian yang serius dari pemimpin kita dengan ulil amri kan ya. Sehingga dengan demikian majelis taklim itu dalam konteks membina masyarakat di tingkat bawah tingkat atas itu betul-betul berjalan dengan semestinya dan terkoneksi dengan baik gitu. Oleh karena itu pemimpin yang akan datang itu saya berharap betul-betul agar bisa memperhatikan tuh lebih serius majelis taklim yang ada di Jakarta terutama seperti itu. Tanpa walaupun itu yang menurut saya istilahnya kultural atau struktural gitu. Karena harus ada gitu. Ya seperti itu harapan saya. Terima kasih Pak Kiai. Ini kita ngobrol santai aja ya. Mudah-mudahan ini sampai pesan Pak Kiai ke Amin. Ke masyarakat dan ke Pemprov DKI. Hadirin sekalian, mohon di like, subscribe dan share YouTube podcast Ajan Musra Kiai Haji Masari. Oke, terima kasih waktunya. Sama-sama. Panjang musnul afiat, semoga bahagia selalu. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.